Lama Dukeleng adalah putra dari Arung Paneki, Lama Teso, Toma Detia, dan Weten Riangka Arung Singkang, saudara Arung Matoa Wajo, Lasalewangeng, Totan Rirura. Karena itulah, Lama Dukeleng sering disebut Arung Singkang dan Arung Paneki. Bagaimana kisah hidup Lama Dukeleng yang dijuluki Tuan yang memerdekakan Wajo? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Pada tahun 1713, Raja Bone Lapatau Matan Natika mengundang Arung Matoa Wajo, Lasalewangeng untuk menghadiri perayaan pelubangan telinga atau pemasangan giwang putrinya, Iwale, di Candrana. Lama Dukeleng ditugaskan pamannya ikut serta dengan tugas memegang tempat sirih raja. Sebagaimana lazimnya dilakukan setiap pesta raja-raja Bugis Makassar, diadakanlah ajang perlombaan perburuan rusa dan sabung ayam. Pada saat berlangsungnya pesta sabung ayam, ayam putra Raja Bone mati dikalahkan oleh ayam Arung Matoa Wajo. Kemenangan itu tidak diakui oleh orang-orang Bone dan mereka berpendapat bahwa pertarungan tersebut sama kuatnya. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya keributan. Pada saat itu, Lama Dukeleng turut serta dalam perkelahian yang mengakibatkan korban di pihak Bone lebih banyak dibandingkan korban pihak Wajo. Lontara Sukuna Wajo menyatakan bahwa pada waktu terjadi perkelahian tersebut terjadi tikam menikam antara orang-orang Wajo dan Bone di Cenrana. Saat itu, Lama Dukeleng baru saja disunat dan belum sembuh lukanya. Melihat kejadian itu, karena mereka di wilayah kerajaan Bone, maka orang-orang Wajo segera melarikan diri melalui sungai Walengnai. Setibanya Arung Matoa Wajo, Lasalewangeng di Tosora, maka datanglah utusan Raja Bone untuk meminta agar Lama Dukeleng diserahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena dianggap bersalah. Arung Matoa Wajo mengatakan bahwa Lama Dukeleng tidak kembali ke Wajo sejak peristiwa di Cenrana. Utusan Raja Bone itu kembali sekalipun ia yakin bahwa Lama Dukeleng masih berada di daerah Wajo, namun tidak dapat berbuat banyak karena adanya ikrar antara Bone, Sopeng, dan Wajo di Timurung pada tahun 1582 bahwa tiga kerajaan itu harus saling mempercayai. Lama Dukeleng datang menghadap dan meminta restu Arung Matoa Wajo dan Dewan Pemerintah Wajo, Arung Benteng Pola, untuk berlayar meninggalkan daerah Wajo. Saat itu, bertepatan dengan selesainya pembangunan gedung tempat penyimpanan harta kekayaan di sebelah timur Masjid Tosora, serta gedung padi di Tiga Limpo. Anggota Dewan Pemerintah Kerajaan Wajo, Laten Riwija Daeng Situju, berpesan agar senantiasa mengingat negeri Wajo selama perantauan. Lalu Lama Dukeleng ditanya tentang bekal yang akan dibawa. Ia menjawab bahwa ada 3 bekal yang akan dibawa serta, yaitu ujung lidahku, tajamnya ujung kerisku, dan yang ketiga adalah ujung kelaki-lakianku. Dengan disertai pengikut-pengikutnya, Lama Dukeleng berangkat dari Paneki dengan menggunakan perahu layar menuju Johor. Dalam Lontara Sukuna Wajo memberitakan bahwa Lama Dukeleng dalam perjalanan bertemu dengan saudaranya yang bernama Daeng Mateko, seorang saudagar kaya Johor. Hal ini membuktikan bahwa Lama sebelumnya orang-orang Wajo sudah merambah jauh ke negeri orang. Lama Dukeleng diperkirakan merantau pada masa akhir pemerintahan Raja Bone, Lapatau Matan Natika Nyilina Walinonoe, yang merangkap sebagai Datuk Sopeng dan Ranreng Tua Wajo sekitar tahun 1714. Lama Dukeleng bersama Weten Riangka Arung Singkang dan pengikut-pengikutnya mula-mula berlayar dan menetap di tanah Malaka atau Malaysia Barat, kemudian pindah dan menetap di Kerajaan Pasir, Kalimantan Timur. Dalam perjalanan rombongan tersebut, Lama Dukeleng sebagai pimpinan mengangkat Toasa sebagai panglimanya. Mereka membangun armada laut yang terus mengacaukan pelayaran di Selat Makassar. Dalam perantauan ini juga, Lama Dukeleng kemudian menikah dengan putri Raja Pasir. Pada saat itu, pemerintah Kutai dipimpin oleh raja bernama Aji Pangeran Dipati Anom Panji Mendapa Ing Martadipura, yang kerap pula disebut Aji yang Bengawan, memerintah pada tahun 1730 hingga 1732. Setelah wafat, Aji yang Begawan terkenal dengan sebutan
Marhum Pemarangan, Lama Dukeleng, mempunyai 3 orang putra yang kemudian beranak cucu dan berkeluarga dengan raja-raja di Kalimantan Timur. Ketiga anaknya ialah Peta Tosi Bengareng yang turunannya kawin-mawin dengan raja-raja Pasir dan Kutai, Peta Torawe yang turunannya kawin-mawin dengan raja-raja Berau dan Kutai, serta Peta Tosi Angka yang turunannya kawin-mawin dengan raja-raja Bulungan dan Sulawesi Tengah. Karena saat itu tanah Wajo telah diduduki oleh kerajaan Bone, maka banyak pula warga Wajo yang meninggalkan kampung kelahirannya dan berlayar menuju Pasir dan menetap di Sungai Muara Kandilo. Tempat pemukiman baru tersebut lambat laun menjadi sesak akibat semakin bertambahnya migrasi dari tanah Wajo. Melihat hal itu, Lama Dukeleng mengadakan perundingan dengan pengikutnya. Hasilnya antara lain diputuskan agar sebagian pengungsi Wajo itu mencari tempat pemukiman baru. Mereka pun memilih Kutai sebagai tanah pemukiman baru. Ketika rombongan itu sampai ke tanah Kutai, Lamohang Daeng Mangkona, salah seorang pengikut Lama Dukeleng, menghadap Raja Kutai Aji Pangeran Dipati Anom ing Martadipura atau Marham Pemarangan. Ia memohon agar diizinkan menetap di tanah Kutai. Tetapi sang raja berpikir, mungkin saja orang-orang itu malah akan membuat kesulitan, seperti yang pernah dilakukan seorang temannya yang meminta hal serupa berpuluh tahun lampau. Karena menghormati dan menghargai sosok Lama Dukeleng, Raja Kutai akhirnya setuju dengan satu syarat, agar patuh pada perintah raja. Lamohang setuju dan berjanji apabila diberikan sebidang tanah, ia akan mencari kehidupan di tanah Kutai, membangun daerah itu dan patuh pada titah raja. Disaksikan sejumlah pembesar kerajaan, sang raja kemudian bertitah, "Carilah sebidang tanah di wilayah kerajaanku ini, di sebuah daerah berdataran rendah, dan di antara dataran rendah itu terdapat sungai yang arusnya tidak langsung mengarah dari hulu ke hilir, tetapi mengalir dan berputar di antara dataran itu." Orang-orang Bugis itu pun berlayar sepanjang sungai Mahakam mencari tanah seperti yang telah ditentukan raja. Setelah beberapa lama berlayar mengitari tanah Kutai, akhirnya mereka menemukan tanah dataran rendah yang sesuai dengan titah raja. Di tempat inilah kemudian mereka membangun rumah rakit berada di atas air, dan ketinggian antara rumah yang satu dengan lainnya sama. Dengan rumah rakit yang berada di atas air, harus sama tinggi antara rumah satu dengan yang lainnya. Itu melambangkan tidak ada perbedaan derajat, apakah bangsawan atau tidak. Semua sama derajatnya dengan lokasi yang berada di sekitar muara sungai yang berulat dan di kiri kanan sungai daratan atau rendah. Diperkirakan dari istilah inilah lokasi pemukiman baru tersebut dinamakan Samarinda, atau lama-kelamaan ejaannya kemudian menjadi Samarinda. Tempat itu lalu menjadi pemukiman orang-orang Bugis Wajo. Letaknya tak jauh dari Kampung Mangkupalas, kampung tua di Kecamatan Samarinda, seberang bagian tepi Sungai Mahakam. Tempat pusaran air itu sekarang menjadi kompleks industri kayu lapis. Menurut cerita setempat, Lamohang Daeng Mangkona, pengikut Lama Dukeleng itulah yang dianggap berjasa mengembangkan Kampung Mangkupalas, sebuah kampung tua yang kemudian berkembang menjadi Samarinda seberang. Setelah 10 tahun Lama Dukeleng memerintah Pasir sebagai Sultan Pasir, datanglah utusan dari Arung Matoa Wajo, La Salewangeng, yang bernama Ladale Arungta, menghadap Sultan Pasir dengan membawa surat yang isinya mengajak kembali karena Wajo dalam ancaman Bone. Tapi Wajo sudah siap dengan pasukan dan peralatan. Saat itu Lama Dukeleng menjadi Sultan Pasir, bertekad kembali ke Wajo, memenuhi panggilan tanah leluhurnya meskipun menghadapi banyak pertempuran. Lama Dukeleng kemudian mengumpulkan kekuatan persenjataan dan armada yang berkekuatan perahu jenis bintak. Perahu ini sengaja dipilih karena cepat dan laju digerakkan. Perahu yang digunakan tersebut dilengkapi dengan meriam-meriam baru yang dibelinya dari orang-orang Inggris. Anggota pasukan Lama Dukeleng dibagi atas 2 kelompok, yaitu pasukan laut atau marinir yang dipimpin oleh Labanna Toasa, Kapitang Laut, dan pasukan darat dipimpin oleh Panglima Puanna, Pak Bola, dan Panglima Cambang Balolo. Pasukan istimewa tersebut seluruhnya merupakan orang-orang terlatih dan sangat berpengalaman dalam pertempuran laut dan darat di Semenanjung Malaya dan perairan antara Johor
dengan Sulawesi. Pasukan ini terdiri atas suku Bugis, Pasir, Kutai, Makassar, serta Bugis Pagatan. Armada Lama Dukeleng berangkat menuju Makassar melalui Mandar dan kemudian terlebih dahulu mampir di Pulau Sabutung. Dalam disertasi, Norduin dipaparkan bahwa dalam perjalanan menuju Makassar, 2 kali armada Lama Dukeleng diserang oleh armada Belanda, yaitu pada tanggal 8 Maret dan 12 Maret 1734. Dalam catatan Raja Tallo diberitakan bahwa armada Belanda yang terdiri dari 6 buah perahu perang dapat dipukul mundur. Perang ini berlangsung selama 2 hari. Lontara Sukuna Wajo menyatakan bahwa ketika armada Lama Dukeleng sedang berlayar antara Pulau Lailai dan Rotterdam, pasukan Belanda yang berada di benteng tersebut menembakinya dengan meriam. Armada Lama Dukeleng membalas tembakan meriam itu dengan gencar. Gubernur Makassar, Johan Santins, mengirim 1 pasukan orang-orang Belanda yang ditemani oleh Anca Baida, Kapitan Melayu, menuju Pulau Lailai. Hampir seluruh pasukan tersebut ditewaskan oleh Lama Dukeleng bersama pasukannya. Melalui pelabuhan Goa, dia diterima oleh kawan seperjuangannya, Ima Pasempe Daeng Mamaro, Karaeng Bontolang Kasa, yang sebelumnya sudah dikirimi surat. Lalu kemudian Tumak Bicara Buta atau Mangkubumi Kerajaan Goa, Imegana, juga datang menemui Lama Dukeleng. Kemudian diadakanlah pertemuan yang membicarakan rencana strategis dan taktik menghadapi tentara Belanda. Setelah armada VOC tidak dapat mengalahkan armada Lama Dukeleng, mereka melanjutkan pelayaran menuju Bone dan tiba di ujung Palete. Ratu Bone, Webataru Toja, yang merangkap jabatan Datuk Sopeng sejak tahun 1667 menjadi sekutu Belanda. Ia mengirim pasukan untuk menghadang armada Lama Dukeleng dan menyampaikan bahwa Topasalan Nabone atau orang yang bersalah terhadap Bone dilarang untuk masuk melalui Sungai Cenrana. Suruhan Lama Dukeleng kemudian menyampaikan balasan bahwa Lama Dukeleng, Sultan Pasir, menghormati raja perempuan dan tidak akan melalui Sungai Cenrana, tetapi melalui Doping atau wilayah Wajo ke Sengkang. Dalam sebuah musyawarah dengan Arung Pone atau yang merangkap Datuk Sopeng, Arung Matoa Wajo mendapat tekanan dari Raja Bone untuk menyerang dan tidak memberi kesempatan untuk masuk. Arung Matoa Wajo menjawab bahwa berdasarkan perjanjian pemerintahan di Lapadepa antara Arung Sautandre Latiringeng Totaba dengan rakyat Wajo 1476 yang berbunyi, jika Wajo adalah negeri mereka di mana hak-hak asasi rakyat dijamin. Dengan melalui proses negosiasi dan dengan persiapan yang mantap, Lama Dukeleng dengan pasukannya masuk melalui Doping. Tanggal 24 Mei 1736 ditambah dengan tambahan pasukan 100 orang Wajo, sehingga diperkirakan kurang lebih 700 orang ketika tiba di Sengkang. Karena Lama Dukeleng masih menghormati hukum adat Telum Pocoe atau persekutuan antara Wajo, Sopeng, dan Bone, maka dia berangkat ke Tosora untuk menghadiri persidangan dengan kawalan 1000 orang. Tuduhan pun dibacakan, yang isinya mengungkap tuduhan perbuatan Lama Dukeleng mulai dari sebab meninggalkan negeri Bugis sampai pertempuran yang dialaminya melawan Belanda. Lama Dukeleng lalu membela diri dengan alasan-alasan yang rasional dan menyadarkan akan posisi orang-orang Bugis di hadapan Belanda. Karena itu, maka ia terbebas dan tidak mendapat tanggapan dari Majelis Pengadilan Telum Pocoe. Lama Dukeleng kemudian ke Paneke, memangku jabatan Arung yang diwariskan ayahnya. Namun dalam perjalanannya, ia tidak dapat menghindari terjadinya peperangan dengan kekalahan di pihak pasukan Bone. Lama Dukeleng kemudian dijuluki Peta Pamaredekani Wajona Towajoe, yang artinya tuan atau orang yang memerdekakan tanah Wajo dan rakyatnya. Karena Lasalawangeng atau pemangku Arung Matua Wajo usianya sudah cukup lanjut untuk menyelesaikan segala persoalan, maka melalui suatu mufakat Dewan Adat, Lama Dukeleng kemudian diangkat sebagai Arung Matua Wajo. Pengangkatannya dilaksanakan di Paria pada hari Selasa, tanggal 8 November 1736. Dalam pemerintahannya, ia tercatat berhasil menciptakan strategi pemerintahan yang cemerlang
yang terus-menerus melawan dominasi Belanda dan membebaskan Wajo dari penjajahan kerajaan Bone. Juga keberhasilannya dalam memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Wajo. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah.